Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat kepada kita dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berinteraksi dalam video ini. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Nasution dari kelas 11 PIN 4. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat yaitu tentang zina. Zina ialah suatu perlakuan yang keji dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan yang sah. Yaitu dalil yang sangat kita ketahui dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya ialah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang buruk dan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi dalam firman Allah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mendekatinya saja itu sudah dilarang oleh Allah SWT, apalagi kita sudah terjerumus dalam zina tersebut. Nah, jadi teman-teman yang senang kita ketahui itu mendekati zina seperti pacaran atau kayak berkontak-kontakan dengan lawan jenis yang berlebih-lebihan. Berteman itu boleh, tapi jangan sampai melewati batas, yaitu seperti tadi mendekati zina. Dan zina terbagi menjadi dua, yaitu ada zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Jadi mereka itu sudah sama-sama menikah dan mereka melakukan zina. Jadi kayak bisa bilang kayak selingkuh dengan selingkuh gitu kan. Terus kayak mereka tuh ngelakuin zina. Dan itulah termasuk dalam kezina muhsan. Nah, hukumannya itu ialah didera atau dilempari batu sampai mereka mati. Itulah dia. Makanya parahnya zina ini. Hukumannya di dunia udah seberat itu, apalagi yang tidak akhirat. Nah, yang kedua ialah ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang belum nikah. Jadi kayak bisa dibilang yang cowok belum nikah, yang cewek belum nikah, dan mereka melakukan zina, dan itu termasuk zina ghairu muhsan. Hukumannya ialah dirajam atau itu artinya dicambuk 100 kali, dicambuk sampai 100 kali, dan diasingkan ke wilayah lain selama 1 tahun. Itu menurut hukum Islam. Dan itu masih hukuman di dunia, belum lagi di akhir nanti seberat apa hukuman zina tersebut. Jadi dari contoh yang saya sebutkan tentang zina tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita sebagai perempuan harus pandai berjaga diri. Karena dalam perlakuan zina itu kita lah yang paling banyak merugi. Kayak misalnya kita melakukan zina, kita lah yang kita mengandung, kita melahirkan, kita menyusui. Kalau bisa nggak mau tanggung jawab si laki-laki itu gimana? Makanya lah perempuan yang paling banyak merugi. Si laki-laki itu nggak penting rasa dia mau kayak mau hamil pun, kita nggak punya rasa yang penting kayak nafsunya itu udah dikeluarkan dia buat ke kita. Jadi kalau bisa tinggalkannya kita gitu. Kalau bisa nggak dapat dia, gimana? Kita kan yang paling merugi. Makanya kita sebagai perempuan harus pandai berjaga diri untuk menghindari zina ini. Mendekatinya saya itu nggak boleh, apalagi sudah terjerumus ke dalam zina ini. Jadi sekian penjelasan saya tentang perlakuan zina ini. Kurang dan jangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.